Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa data kelompok Tokopedia. Di sini kami ada Atika Suci Ramadhani, Fajri Hidayat, Sultini Yahyan, Nurhasikin, saya sendiri, dan Yolastri. Yang pertama akan dibacakan oleh Septiani. UEKI merupakan alat atau kuesioner yang mudah dan efisiensi untuk mengukur user experience atau UX. UEKI ini mempermudahkan kita untuk mengukur UX pada sebuah desain aplikasi. UEKI berisikan 6 skala penilaian, yaitu yang pertama, daya tarik. Apakah pengguna menyukai atau tidak menyukai produk? Yang kedua, kejelasan. Apakah mudah untuk mengenal produk? Apakah mudah untuk belajar bagaimana gunakan produknya? Yang ketiga, efisiensi. Bisakah pengguna menyelesaikan tugas mereka tanpa usaha yang sederhana? Yang empat, ketepatan. Apakah pengguna merasa terkendali terhadap interaksi? Yang kelima, stimulasi atau simulation. Apakah menarik dan memotivasi untuk menggunakan produk? Keenam, kebenaran atau novelty. Apakah produk itu inovatif atau kreatif? Apakah produk menangkap minat pengguna? Software yang digunakan untuk melakukan evaluasi EOKI adalah Tokopedia. Untuk melakukan UEKI dengan mengisi kuesioner yang sudah dibuat kelompok kami, maka hasil dari analisis terdapat pada tabel di bawah ini. Untuk resultnya yaitu untuk melakukan UEKI ini dilakukan pengisian kuesioner dari masyarakat yang menggunakan aplikasi Tokopedia. Hasil dari kuesioner yang dibuat, maka data yang diperoleh dari responden sebanyak 47 data. Berikut ini merupakan tabel dari hasil kuesioner pada Tokopedia yang terdiri dari 26 skala pertanyaan dengan responden sebanyak 47 orang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Baiklah, saya akan melanjutkan. Setelah dimasukkan hasil dari data kuesioner pada tools ini, maka secara otomatis tools ini akan melakukan transformasi data. Untuk nilai yang tertinggi, maka hasilnya akan menjadi 3 dan yang paling rendah menjadi min 3. Persepsi ke kanan semakin positif, hasil transformasi sama dengan data asli kurang 4. Contoh data asli sama dengan 7. Maka hasil transformasinya 7 kurang 4 sama dengan 3. Kemudian persepsi ke kanan semakin negatif. Hasil transformasi 4 kurang data asli, contohnya kemudian berikut merupakan tabel dari hasil transformasi data. Rata-rata hasil pengukuran seluruh aspek. Tabel di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang kami ambil dari website UEKI online terdapat 26 elemen pertanyaan, di mana setiap elemen pertanyaan diberikan skala 1-7 dan juga elemen pertanyaan tersebut dikelompokkan menjadi 6 aspek. Di sini terdapat 47 responden, dapat dilihat sebagai contoh pada nomor 3 yang pernyataannya yaitu kreatif dan membosankan. Pada elemen pertanyaan ini termasuk ke dalam aspek novelty. Berdasarkan dari keseluruhan aspek yang sudah diperoleh, maka aspek yang paling tertinggi itu terdapat pada nomor 11 dan 22, yaitu sebesar 1,8. Pada nomor 11 itu termasuk ke dalam aspek dependability, dan pada nomor 22 termasuk ke dalam aspek efisiensi. Kemudian aspek yang paling rendah itu terdapat pada nomor 10, yaitu sebesar 0,4 yang termasuk ke dalam aspek novelty. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajri. Baiklah, pada hasil pengolahan
Dari seluruh kuesioner yang disebarkan, sebanyak 47 orang responden yang mengisi kuesioner. Data yang diperoleh dari kuesioner dimasukkan ke dalam UEKI data analis. Dari hasil pengolahan berdasarkan variasi, di sini terdapat UEKI scales yang di mana antaranya itu attractiveness, persuasivity, efficiency, dependability, sama stimulation dan novelty. Pada di bawah ini itu merupakan skala dari setiap aspek, di mana nilai skala UEKI pada attractiveness itu ada 0,98 dan fragment quality itu 1,35, hedonic quality itu 1,46. Nilai skala UEKI pada aspek UX itu attractiveness-nya itu 0,98, persuasivity-nya 1,46 dan efficiency 1,16. Dependability itu 1,44, stimulation 1,23 dan originality atau novelty itu 1,69. Selanjutnya pada di bawah ini merupakan diagram dari masing-masing setiap pertanyaan. Lalu dilanjut ini pada attractive fins, efisiensi dan stimulation itu yang mendekati angka 2. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Nur Hasikin. Pragmatic quality mengacu pada fungsionalitas dan bagaimana fungsionalitas itu diakses, yaitu kegunaan. Konsekuensi dari kualitas pragmatis adalah kepuasan. Kepuasan terjadi ketika pengguna menggunakan produk atau layanan untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan tersebut terpenuhi, dan penggunaan harus memahami cara menggunakannya. Attractiveness, daya tarik atau ketertarikan, adalah kualitas yang menyebabkan minat, keinginan pada sebuah layanan atau produk. Selanjutnya, hedonic quality. Hedonis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu stimulus, identifikasi, dan evocation. Stimulus, pengguna menikmati pengalaman mereka dengan situs perangkat lunak atau produk. Identifikasi, kebutuhan manusia untuk mengekspresikan diri melalui objek untuk mengontrol bagaimana ingin dirasakan oleh orang lain. Evocation, pengalaman pada ingatan dan latar belakang kita. Estetika visual, situs web mungkin mengingat Anda akan pengalaman masa lalu. Di sini ada pragmatic dan hedonic quality tabel, yaitu ada attractiveness 1,6, terus pragmatic quality 1,47, hedonic quality 1,34. Ini dari hasil pengolahan data 47 responden dapat dilihat di grafik di atas bahwa attractiveness berada pada kualitas yang lebih tinggi dibanding pragmatic hedonic quality. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Yolastri. Kesimpulan dari hasil pengolahan yang pertama kita lihat pada scale konsistensi. Dari attractiveness kita melihat bahwa average-nya yaitu 0,54, kemudian perspicuity average-nya 0,44, kemudian efisiensi average-nya 0,49, dependability average-nya 0,60, stimulation average-nya 0,58, dan yang terakhir novelty dengan average 0,47. Kemudian selanjutnya yaitu benchmark. Di sini terlihat tabel, yaitu terdapat scale, mean, comparison to benchmark, kemudian interpretation. Dan kita juga dapat melihat dari grafik perbandingan nilai hasil pengolahan dengan benchmark. Berdasarkan hasil perbandingan dengan skala benchmark, yang pertama aspek attractiveness atau daya tarik, efisiensi, stimulation, hasilnya adalah good atau bagus. Kemudian yang kedua aspek kejelasan, dependability, novelty, hasilnya adalah above average atau di atas rata-rata. Kemudian di sini juga kita dapat melihat dari table to create the benchmark graphic. Sama seperti yang di atas, di sini juga kita penilaiannya yaitu attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Di sini kita juga dapat melihat lower bordernya, kemudian penilaian secara bad, below average, above average, good, excellent, and
min-nya. Baiklah, saya kembalikan kepada Nur Hasikin. Beres dari presentasi kami, berikutlah presentasi kami. Mohon maaf kurang lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suara, geng.